Bayangkan kalau seandainya kita bisa memudahkan urusan orang lain dan orang lain itu bekerja sehingga dengan bekerja dia bisa menafkahi anaknya, keluarganya, dan anak dan keluarganya itu menyembah Allah dan Rasul, memuji Allah dan Rasulnya sampai keturunan keberapapun, maka pahala itu akan terus mengalir kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, kendati ada orang yang memang memanfaatkan ruang kesempatan kepada kita. Kalau tidak percaya, pada saat misalnya katakanlah ada seseorang membutuhkan kepada kita, dia minta tolong, mengeles luar biasa ibanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalatahu wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga segala amal soleh yang kita lakukan ini menjadi pemberat insan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Kalaulah Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat subuh. Apa yang harus kita bacakan dan apa yang dibacakan pada saat di rakaat setiap salat. Ini semua merupakan sebuah kemudahan dari Allah. Allah memilih kita lahir dalam keadaan Islam tanpa meminta, dan Allah mengirim baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kelak nanti pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 6 dari surat At-Tin dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur, di mana Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah yang tidak pernah terputus-putus. Maka ada sebuah salawat. Ada sebuah salawat yang diajarkan oleh salah seorang ulama besar, dan itu bertemu dengan saya di Masjid Nabawi. Beliau mengajarkan saya sebuah salawat, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan itu, balaslah segala kebaikan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini, subuh ini kita bisa duduk di sini tok gara-gara ada Nabi Muhammad. Kalau tidak, semuanya kita di atas kasur.
Maka kita berselawat itu kepada Allah agar segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu sampai kepada Rasulullah SAW. Wa ma huwa ahlu. Karena Rasulullah orang yang paling tepat untuk mendapatkan segala balasan kebaikan tersebut. Dan pada saat kita mengucapkan selawat itu, maka 10.000 malaikat itu akan mencatat 10.000 pagi. Ya, bagaimana dahsyatnya selawat tersebut, mencatat kebaikan yang dilakukan oleh manusia untuk dibalas kepada kita. Maka pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat ayah bunda melakukan kebaikan menolong orang lain, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Bayangkan kalau seandainya kita bisa memudahkan urusan orang lain, dan orang lain itu bekerja, sehingga dengan bekerja dia bisa menafkahi anaknya, keluarganya, dan anak dan keluarganya itu menyembah Allah dan Rasul, memuji Allah dan Rasulnya, sampai keturunan keberapapun, maka pahala itu akan terus mengalir kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, kendati ada orang yang memang memanfaatkan ruang kesempatan kepada kita. Kalau tidak percaya, pada saat misalnya katakanlah ada seseorang membutuhkan kepada kita, dia minta tolong, mengeles luar biasa ibanya, apalagi pada saat minta utang, sampai lehernya itu patah, kasihannya kita melihatnya. Tapi begitu sudah diberikan utang, ya, seakan-akan kita yang berhutang sama dia, kita tagih-tagih. Nah, ini merupakan salah satu fenomena pada saat ada orang yang memanfaatkan kita, maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya pahala yang akan diberikan oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah terputus. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung dua ayat ini, dan ini merupakan penutup dari surat At-Tin, di mana Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamul hakim." Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamul hakimin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Namun demikian, kenapa engkau juga mendustai agama ini? Ini kan pertanyaan. Allah mempertanyakan. Kalau memang kamu melakukan kebaikan dan kebaikanmu itu akan dibalas oleh Allah tanpa terputus-putus, kenapa juga engkau mendustakan agama? Kenapa engkau tidak mau melakukan kebaikan? Kenapa engkau tidak mau menolong orang lain? Kenapa engkau tidak mau menyembah Allah? Kenapa engkau tidak mau taat kepada Allah dan kepada Allah? Kenapa engkau tidak mau hadir ke negeri yang penuh keberkahan? Ini pertanyaan dari Allah. Ada orang diberikan rezeki oleh Allah. Diberikan rezeki, dia kemarin dia menceritakan kepada saya bahwa dia punya pajak mobil 350 juta. Bayangkan berapa banyak mobil. Satu tahun dia membayar pajak mobil 350 juta. Dan dia mengajak saya untuk keliling Eropa. Tapi pada saat itu saya tanyakan kepada beliau, "Abang udah haji belum?" "Belum." Saya bilang, "Saya tidak boleh pergi keliling Eropa dengan abang kalau seandainya abang belum bisa." Di dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah demi ya, bahwasanya ada orang diberikan rezeki, diberikan kesehatan, tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Maka saya bilang, saya tidak boleh pergi dan abang harus mendaftarkan haji. Maka alhamdulillah setelah kita berikan pencerahan seperti itu, dia daftar haji furoda. Ini merupakan sebuah sebuah ketukan keimanan. Kenapa? Karena orang-orang pergi haji itu, apalagi orang yang sudah mempunyai bisnis yang sangat luar biasa sibuk, dia tanya, ada nggak haji yang lebih singkat, Ustaz? Berapa hari haji furoda? 20 hari. Ada nggak yang lebih singkat dari 20 hari? Saya bilang itulah momentum bagi kita untuk bertemu dengan Allah, meninggalkan segala aktivitas kesibukan dunia. Hanya 20 hari. Tinggalkan segala urusan dunia. Bermunajat kepada Allah.
Ini kejadian nyata. Kejadian nyata. Sebenarnya ada nggak yang lebih singkat dari 20 hari? Kalau seandainya kita pergi haji reguler dengan jamaah biasa, seperti tahun kemarin saya menjadi petugas itu 42 hari. 42 hari kita berada di sana. Dan itu sepuas-puasnya kita bisa beribadah. Coba bayangkan bagaimana hebatnya pemerintah Indonesia memberangkatkan haji hanya dengan biaya 50 juta kita bisa berada di Makkah 42 hari. Kalau kita pergi umrah 10 hari 30 juta, 12 hari 30 juta. Nah, ini yang harus kita syukuri pada saat jangan sampai nanti Allah mempertanyakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa juga engkau mendustakan agama ini? Mendustakan Allah berikan kepada kita rezeki dan kita tidak mau melaksanakan ibadah haji. Allah memberikan kepada kita kesehatan tapi kita tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid. Tapi kalau olahraga luar biasa, kalau olahraga luar biasa, kalau lari 10 kilo ya sanggup bisa jalan. Maka ini merupakan pertanyaan yang menohok kepada kita sehingga kita jangan sampai bahwasanya nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada diri kita. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wa yajuz an yakuna ad-din bimakna jazaa fil akhirah. Faqaulihi maliki yaumiddin. Dan beliau menjelaskan bahwasanya kata-kata din kata-kata din itu adalah pembalasan di hari akhirat sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan. Wa qawlihi yaslaunaha yaumaddin dalam surat Al-Kitab. Dan jadilah ba wa takuna al-ba'silatu yukadzibu ka qawlihi wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq. Dan ba di sini merupakan penyambung, ya, penyambung seperti sebagaimana di dalam firman Allah wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq. Ada hal yang menarik Bapak Ibu ayah bunda yang dicintai Allah, bahwasanya Al-Qur'an kalau kita mentadabburinya, di sini beliau menjelaskan kata-kata fa apabila itu diiringi dengan kata-kata musabbab, ya, fa ketemu sama huruf yang lain, maka itu ada penyebabnya. Ya, itu bermakna ada penyebabnya. Fama misalnya, itu berarti ada dampak, ada sebab yang di belakang yang dijelaskan terlebih dahulu, maka ungkapan dalam kata bahasa Arab itu pasti akan digunakan dengan kata-kata fama. Nah, kalau seandainya kita menemukan fama, itu berarti ada sebabnya yang sebelumnya yang terjadi. Maka orang-orang Arab begitu mendengarkan ungkapan dalam Al-Quran itu, mereka itu akan langsung mengerti. Jadi kata-kata fama itu menunjukkan bahwasanya ada rentetan kegiatan yang di belakang yang memang itu dilewatkan, sehingga Al-Quran mengungkapkan uslub untuk mempertanyakan terhadap apapun yang dilewatkan di belakang itu dengan kata-kata fama. Ini merupakan salah satu fungsi kita belajar tafsir. Ke depan ayah bunda pada saat menemukan kata-kata fama itu berarti ada sesuatu yang dijelaskan di belakang sehingga kita terlewat. Di ayat berikutnya, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, di sini bermakna aqdhal qadha wa ma'na tafdhil anna hukmuhu asyaddu wa anqal. Bahwasanya hukum Allah itu jauh lebih dahsyat. Hari ini mungkin ada orang yang mengambil hak kita dan kita tidak tahu harus mengadu kemana. Kita ngelapor, didiamin. Kita buat komplain, tidak ada yang dengar karena kita tidak ada yang apapun. Tapi ingat, pada saat Allah menjelaskan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, maka keputusan Allah itu, hukum Allah itu jelas-jelas dahsyat.
apapun yang terlewatkan di dunia ini, yang pada saat kita mengalami sesuatu kezaliman, maka kita harus meyakini bahwa nanti di hadapan Allah dia tidak akan pernah lewat. Nanti di hadapan Allah semua akan diselesaikan. Ada orang pada saat dia bekerja dengan susah payah, dan karena husnuzannya, sewaktu diajak bekerja dia tidak pernah nanya berapa gajinya, karena dia ingin menolong, dia bantu orang tersebut. Nah, semestinya dia itu dihitung gajinya itu satu hari sekitar 1 jutaan. Setelah dia bekerja, ternyata hanya dikasih 2 juta. Hanya 2 juta dikasih. Ya. Apa yang dia katakan? Tidak ada masalah. Kalau memang itu hak saya, maka saya akan menerima. Tapi kalau ada yang tidak terbayarkan dari hak saya, maka saya akan minta pertanggungjawabannya di hadapan mahkamah. Langsung takut, kok kayak itu? Nah, ini merupakan sebuah motivasi kepada kita. Apapun yang terlewatkan di dunia ini dari segi materi, maka kita jangan pernah komplain. Jangan pernah kita berkuar-kuar sana, kuar-kuar cerita sana, cerita sana. Nggak ada pentingnya. Orang yang membenci kita itu sama sekali nggak mau dengar. Ya? Orang yang nggak suka sama kita, tentunya tidak akan mau mendengarkan. Tapi orang yang suka sama kita, dia tidak bisa buat apa-apa karena dia tidak ada kekuatan. Maka hari ini kita harus meyakini seyakin-yakinnya, berhusnuzan kepada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwasanya nanti keputusan Allah di hadapan mahkamah Allah semua akan diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, alaihissallahu biahkamil hakimin tersebut itu adalah bahwasanya apapun produk hukum Allah itulah yang terbaik. Apapun produk hukum Allah, itulah yang terbaik. Contoh misalnya, pada saat Allah melarang untuk membunuh, dan hukuman membunuh itu adalah dibunuh. Pernah terbayangkan orang pada saat ingin membunuh orang lain, dia akan terbayang hukumannya adalah qisas. Hukumannya dibunuh balik. Maka dia tidak akan pernah mau membunuh orang lain. Kenapa? Karena pada saat qisas itu berlaku, maka sudah selamat 2 nyawa. Tapi kalau seandainya hukumannya itu adalah hukuman biasa, di penjara saja, maka lihatlah angka kriminalitas. Cape Town, Afrika Selatan, kriminalitasnya itu mencapai 80%. Apalagi misalnya Amerika. Saya pernah di Brooklyn, di New York. Itu kita nggak berani kalau jalan sendiri di Brooklyn. Brooklyn itu kalau misalnya kita jalan harus ada bertiga, berempat. Karena tiba-tiba lagi jalan kita sendiri sudah ada senapan di belakang, ditutup. Kenapa? Karena di sana tidak ada hukuman. Hukumannya bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Mencuri di dalam Islam, kenapa dipotong tangan? Supaya dia tidak bisa melakukan pencurian lagi. Mencuri sekali lagi dipotong tangan, mencuri sekali lagi dipotong tangan. Nah, ini merupakan efek jerah. Terkadang itu kelihatannya tidak manusiawi, tapi itu sebenarnya ingin menyelamatkan marwah harta manusia. Maka hukum-hukum Allah, pada saat Allah menetapkan hukum-hukumnya, itulah yang terbaik. Bayangkan sekarang, kenapa maraknya prostitusi, perzinahan? Karena hukumannya tidak jelas. Dalam Islam, seseorang yang sudah menikah, apabila dia berzina, maka hukumannya itu adalah dia dirajam. Rajam itu seperti apa? Ditanam, orang tersebut disimpang 4, setengah badan, ditaruh batu dari segala sisi, dan suruh lempari sampai mati. Kira-kira ada yang berani berzina? Yang pertama kita malu, seluruh semua yang akan melihat kita. Oh, ini wajah berzina. Oh, ini pelakunya. Ditanam, setelah itu dilempari. Orang lempar itu kan ada yang kuat, ada yang enggak. Berapa hari kita sanggup bertahan? Ditanam. Tidak ada yang sanggup. Dilempari, pecah, berdarah. Terkesan memang tidak manusiawi, tapi itulah yang ingin diselamatkan generasi. Generasi ingin diselamatkan.
Sehingga hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Dan yang terakhir, Imam Tirmizi meriwayatkan dan Abu Daud dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang membacakan wattini wazzaitun fantaha ila qaulihi, dan berakhir dengan firman-Nya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita menyahutnya dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nanti kan imam baca watin, oke, watini wa zaitun sampai akhir ayat tersebut. Pada saat imam membacakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita menyambutnya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini merupakan ajaran apa yang harus kita respon pada saat kita mendengarkan bacaan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dan kita bersaksi wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya bersaksi bahwasanya saya adalah sebagai saksinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya, dan saya mohon maaf di Ramadan saya tidak akan membersamai jemaah di Masjid Al-Fitrah. Saya mohon izin untuk umrah selama sebulan penuh, mulai dari Rabu besok. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan maksimalkan Ramadan sebaik mungkin. Ya Bunda, karena saya ingin sampaikan bahwasanya Ramadan itu merupakan prime time-nya, waktu yang paling istimewa, apalagi 10 akhir. Dulu pada masa Pak Bayu itu pernah dibuat iktikaf di sini di 10 akhir. Dihidupkan kembali, ya, karena 10 akhir itu merupakan waktu yang paling mahal di Ramadan, karena ada satu malam kita tidak tahu malam berapa. Malam itu kalau kita sembahyang 2 rakaat, maka sama seperti sembahyang 1000 bulan, 82 tahun. Coba bayangkan, di malam itu kalau kita sembahyang 2 rakaat, maka sama dengan sembahyang 82 tahun. Kalau kita sedekah, maka sama seperti sedekah 82 tahun. Jaga 10 malam akhir itu, hidupkan dia, minta ampun kepada Allah, pastikan kita dan keluarga besar kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.